tentang Kudus. Ada hal menarik kenapa saya cantumkan peta masa lalu. Waktu kesini tadi saya sudah pusing deg-degan gara-gara sayur, gitu. Robe setiro. Kenapa kok rob? Ya karena ada cerita masa lalu, ada Pangeran Sabran Lor, artinya pulau Muria itu biar pulau terpisah dengan pulau Jawa, maka sebutannya Pangeran Sabran Lor. Jadi kalau ke Jeporo itu nyebrang sih. Kenapa kok di Kudus nek Glodok Banyu ono kapure? Ya karena memang dulu pondasinya yang bawah itu lalu. Kenapa tadi dari moderator kalau nggak salah ya, yang apa Pak? Peristiwa puncak Gunung Muria kok isih sumuk karena dure mung 1000 gas. Daerah aliran sungai yang hebat, yang ideal adalah kayak selevel Jogja 3000 Pak. Jogja itu maksudnya ya Sindoro, Sumbe termasuk, Palu termasuk, Slamet termasuk, itu 3000-an. Itu paket lengkap untuk ketersediaan air tanah Pak. Nah nek mung 1000 berarti siapa? Jeporo, Pati, Kudus, Demak. Niku ya itu icrik-icrik. Termasuk ketika saya nanya di Kudus mana sawah yang bisa ditanami lebih dari 2 kali umat. Gimana? Ini nyangkut-nyangkut langsung ke arah Mas Des itu tadi apa? Ketahanan pangan, gitu. Ketahanan pangan, operasi merah putih itu intinya cita-citanya Pak Prabowo itu mulia sekali. Ingin masyarakatnya kenyang karena Pak pangan adalah pertahanan paling esensi bagi negara. Nek wetenge warung apa wae iso. Tapi nek wetenge ngelih semua jadi gimana? Cuma operasi merah putih tolong dilaksanakan secara amanah juga. Saya sudah dapat laporan dari luar Jawa sana di Kudus nggak ada. Pas mau bentuk terus dibentuk kalau teman saya Mas Jawa itu dibentuk terkadang sesuai di teror kalau Pak Lurah. Kowe mundur baik dan ketuanya ganti bojoku. Itu di sana loh ya, di sana ya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Jadi operasi merah putih itu nanti membawa amanah sangat banyak dana dalam rangka food estate di tingkat di desa. Biasanya rumusnya wong itu nek kere perjuangan itu rukun-rukun, tapi ketika ada duitnya nah eker-ekeran. Tapi ini Kudus kan kebetulan kota wali alim-alim, boten-boten sing kabeh-kabeh. Maksudipun boten-boten sing aku. Di Kudus kenapa penuh? Ya karena jurusnya sama dengan kabupaten kota yang lain, jurusnya di padet-padet ini jenisnya apa di pokoknya bingung kan lewat di misalnya madet lama-lama jadi bukit dan bukitnya 20 meter BBBD bingung. Sebab nanti kalau korban siji ya jadi berita goyangan medianya luar biasa. Itu sampah. Dan setelah saya pikir-pikir sampah itu kesalahannya dimulai dari rumah tangga, kesalahannya dari ibu-ibu, jenis ibu. Dari mana Pak? Jenengan yang bermasak sisa sayuran, sisa nasi, sisa yang organik itu dileboknya kreseknya diikat baru gimana? Masa langsung bisa buang kresek? Nah kresek kesingkat itu alat mesin apa dari DLH? Alat mesin apa dari pengelola sampah yang bisa dari kresek gede gitu? Anaknya mau kipas tuh, bulu lah. Kresek kalau di sini manggul, ada kresek di sini jangan manggulin. Itu sayuran manggul, apalagi manggulnya serumpulan. Dan ketika melibatkan petugas untuk pemilahan pun, walaupun sarung tangan pakai masker, tapi kalau yang dibuka adalah sampah sisa sayuran yang sudah 2 bulan, 3 bulan, bukaannya rasanya ini manggulnya nopo. Makanya saya wawancara kepada keluarga yang tetangganya kerja di bagian pemilahan sampah yang sebutannya itu apa yang sekarang PPS3R gitu. Namanya kan pemilahan sampah kan. Itu ternyata juga biasanya kena ispa. Terus sampah sesek gitu loh. Dari kadang kan ada yang dibakar, biru, ada juga kadang makan bareng dengan lalat itu jadi biasa karena biasa sudah dari sampah.
sampah. Itu mereka juga stamina-nya turun dan katanya jam kerjanya dikurangi. Jadi kalau intinya apa Bapak Ibu? Kalau kita menangani masalah sudah sampai ke hulu, ke hilir, sudah sampai ke hilirnya, itu ribet. Ya tadi bayangan sederhananya sekolah yang saya dari kresek pestalenan diudari terus dipilah antara yang organik dan anorganik. Sopo. Wah ada Pak manusia, tapi kesepakatannya dibanding produksi sampah tiap hari dari rumah tangga, dari fasilitas umum, pasar dan sebagainya, gak imbang. Akhirnya numpuk-numpuk. Makanya luas TPA-nya Kudus itu berapa? 5,6 yang penuh itu. 5,6 aja penuh. Kita juga bisa belajar dari TPA di Jogja. Gara-gara TPA pusat Piungan ditutup, lalu kabupaten kota kon gawe pemilihan sendiri, itu tidak sesederhana yang diteorikan. Jadi kan misalnya rumahnya dekatnya mau digunakan untuk TPA, protes loh. Mambu, asap, untuk cairannya dan macam-macam. Kabupaten itu buat aslinya Bapak Ibu. Buatnya apa? Nyari lokasi TPA. Makanya yang DKI itu di Bantar Gebang itu pun masih kurang. Mau buka lagi di Jakarta Utara, ya tidak mulus. Ada katanya masih bau, dibuat warga dan macam-macam. Singkat cerita urusan sampah ini kesimpulannya adalah apa? Harus dipilah dari rumah dan harus diselesaikan di tingkat desa Pak. Itu kesimpulan teori yang saya sampaikan di mana-mana. Harus diselesaikan di tingkat desa. Kalau di DKI Jakarta harus diselesaikan di tingkat RW. Kenapa Pak RW? RW di DKI itu kekuatannya mirip kepala desa. Ada pengurusnya, ada anggaran, ada honor, gaji yang walaupun kecil tapi koyo kepala desa. Yang ini pegawai Pak Lurah, di sana Pak RW. Gitu. Nah, terus itu harus diselesaikan berarti apa? Berarti TPA itu harus ada di tingkat desa. Apapun namanya, intinya harus ada pemilahan di tingkat desa. Sepakat betul. Sepakat, tapi Pak Lurah pasti dokumen. Jadi aku tak kalau ini ada kawan mambu, aku di depo nyalonnya apa jadi? Ini mana-mana. Aku ini toko oke, kalau Bali dan macam-macam. Jadi terus nanti kita lakukan. Nah, bumi makin panas, gitu. Tadi ada laporan di dekat Gunung apa tadi? Muria. Pun betul ada banyak kita Pak. Sami mawon, Wonosobo sing masih adem sampai sekarang itu dia. Karena ketinggian 2000 Wonosobo ya ketinggian 500-600. Hanya tempat-tempat tertentu yang di alun-alun di mana pertigaan dengan Temanggung itu sudah panas. Apalagi yang bawah-bawah, apalagi Temanggung. Apalagi di rumah, malah saya kaitan pulau kan tadi dari Bidata di sekitar 2007, saya sampai di Kudus, sampai di Pati, sampai di Rembang, panasin kuor, apalagi tidur di Jono, itu panasnya kayak kepanjang karena kita dengan garam ada garam. Ini data terbaru BPBD, laporan BPBD BMKG BMKG. Bapak Ibu yang cermati dari 1135 yang dominan bencana apa ini? Banjir, terus cuaca ekstrim. Ciri-ciri perubahan iklim adalah cuaca ekstrim itu ciri gampangnya mulai cerita ya. Udah saya ini sampingnya itu sifatnya mables, cepat, terus banget, terus terang, terus panas banget. Tapi bersnya itu langsung nyapu Pak. Makanya buku pertama saya itu judulnya ketika air hujan mencari sungai. Itu bahasa sindiran lingkungan. Dia kan udah ini langsung ketemu kali gitu. Bahasa ini ketemu perumahan, ketemu pasar, jalan, kondok dan lain-lain. Tren di Jogja ini baru seminggu tren di Jogja. Di daerah Magro itu kan ketinggian 200. Di Instagram saya tengok gua ini. Dulu tidak pernah ada banjir ini kok sekarang banjirnya lewat gang-gang perumahan. Jadi tren di Jogja kalau udah deras Bapak Ibu, hujannya sungai membentuk sungai di jalan raya di gang-gang perumahan. Tren di Kudus sama. Jadi misalnya banjir bandang kamu masih skalanya belum menjadi banget gitu. Artinya korbannya belum banyak, tapi sudah
sudah nyerang knalpot biasanya. Kita pas bus mungkin motor-motor kayak sudah mogok itu sudah mulai. Tapi kalau sampai mengerikan itu kalau beberapa rumah sudah ambruk takut kali itu sudah mulai sangat mengerikan. Bapak Ibu sekalian, urusan lingkungan itu saya gambarkan yang sederhana seperti ini. Kita mau boleh lingkungan, dan aksi lingkungan itu nggak jauh-jauh dari menanam pohon dan merawatnya. Menanam pohon cara paling efektif dan murah atasi pemanasan global. Dan saya kemana-mana sering promonya pohon paling gampang tumbuh dan buat penglaris warung-warung. Pohon apa? Kersen, talok. Hujan yang punya telok, ada yang kersen, ada yang nyebut cari Jawa. Saat ini bertambah daunnya bisa untuk asam urat. Gitu. Itu murah meriah, buahnya manis. Dulu saya sering pengen, saya takut pohonnya nggak tahu topang saya. Gak usah pikir yang neko-neko. Apalagi pernah latah itu namanya di pinggir jalan itu ada yang latah tanaman pucuk merah. Gitu. Ya Allah, itu ditanam di mana-mana nggak ada fungsi sama sekali kecuali mungkin akar. Atau nggak tahu mungkin kemarin trennya kan 2 periode merah terus boleh tanaman yang merah. Nah, curah hujan. Trennya curah hujan Indonesia itu Bapak Ibu, hujannya itu dari barat buahnya makin ke timur makin sedikit. Dan kebetulan Kudus dan sekitarnya ini ceritanya kok kayaknya termasuk hujannya tidak banyak. Kenapa? Ya karena gunungnya Cile, Gunung Muria itu loh. Jadi nek gunungnya mau sewu, ini rasa gawe hujan. Tapi nek gunungnya telung meter, artinya 3 kilo itu bisa membuat hujan. Bahasa anak sekolahnya hujan topograf habis. Itulah kenapa kok hujan di sekitar Gunung Muria ini kok gak banyak ya? Karena itu. Malah kadang-kadang saya sangat kasihan itu Demang itu musim kemarau kekeringan, musim hujan banjir. Biasanya musim lingkungan itu 2 hari itu gak pernah ngumpul kecuali di Demang. Saya tulis dengan bahasa populer dikutip oleh Profesor Udi. Kenapa? Ya karena pondasi bawahnya itu tanah lempung, tapi bawahnya kapur. Jadi nek sebaran potnya bocor, lempung itu nek udah masuk kecemplung jadi banjir. Tapi untuk membawa sampai ke puncak kemarau dia bocor, akhirnya kekeringan. Itu logika Demak dan Kudus bagian bawah termasuk tapi bagian bawah itu. Oke. Nah ini peta terbaru ramalan hujan untuk bulan Juni. Jadi hujan itu trennya dari barat dulu timur. Dan sekarang ini kan mau masuk kemarau, Sumatera, Jawa sudah mulai kemarau. Tapi kan 2 minggu ini kita kena fenomena, saya belum cek itu apakah siklon mana. Jogja itu sekarang tiap hari hujan. Sini mungkin kena mendung-mendungnya. Gitu? Masih hujan juga. Gitu. Padahal menurut ramalan ini Kudus ini sahabat bayar ini harusnya sudah sangat rendah. Leset. Itulah yang membuat petani kita namanya yang rumah. Gitu. Terus ini aja saya ingin ambil baku, ini kan di Kendal lagi nanam baku. Bulan 5 itu bulan nanam tembakau, bulan 1 bulan panen. Nah baku kan kalau panen hujan. Pokoknya panen itu maunya nggak boleh ada hujan sama sekali. Pas Mei kok Indonesia langsung habis ya. Itu tren baku. Nah sekarang yang nanam penuh tidak pasti ya. Itu tembakau ya. Akhirnya Kendal sekarang keserbu tanaman bawang merah dari Brebes. Jadi yang bawang-bawang kena Brebes. Nah kalau pernah ditanami bawang merah ditanam di tengah kok jari mambune es gimana? Mas baku kan? Baku kan kalau saya bilang baku ini diciumkan loh. Nah, pokoknya pemimpin langsung ngerti. Kebetulan saya juga bukan ahli hisab. Jadi ini berkelas tergolong lewat penciuman itu. Doanya manusia adalah nek udah rojo terus-terus, nek ketika rojo suwe-suwe. Gimana? Tapi faktanya perbandingan memang gitu. Nek pas lanina, artinya kemarau basah kayak tahun kemarin, hujannya oke. Maka cerita yang muncul banyak
banjir dan longsor. Apalagi tambah kalau kemarin bedahnya paling utang kemarin tambah tambah nih. Terus El Nino, kemarau panjang itu pasti banyak keringan dan kebakaran. BPBD itu kerjanya ketok banget ya pas El Nino gitu Pak. Wah ini karena apa ya, teori segitiga api ya Pak. Salah satu kekeringan puncak ono pemicu langsung terutama di luar Jawa. Kalau di Jawa kebanyakan kebakaran karena instalasi perumahan. Jadi rumah terbakar, warung terbakar, pasar terbakar. Kalau di luar Jawa yang terbakar lahan-lahan perkebunan, hutan dan sebagainya. Nah ini saya mungkin minta apa sih kebijakan sekarang ini saya sebut-sebut. Para menterinya slogannya kita bukan Superman, tapi super tim. Apa kelemahan pemerintah? Yuk, pemerintah itu termasuk RW, kelurahan, kecamatan, termasuk UPDB itu kelemahannya apa? Ego sektoral. Orang belum koordinasi, tidak share data, tidak mau kerjasama. Jangankan kok lain sanksi, sak kantor, bedo kasih, bedo kabit, kadang data ini lirik-lirikan. Kok enak? Oh ini data lisko proyek, kok barang jalur gratis. Tapi bukan itu sih, di tempat lain. Lurah siji kalau lurah siji lurah karena merasa aku dipilih oleh rakyat kunci, aku aja di sini. Lurah ini pikirnya apa? Sekarang coba kita bandingkan. Dulu jaringan irigasi itu kan dari bendungan sampai ke ujung sawah. Nah sekarang kalau jaringan irigasi itu lewat pada peluang yang berbeda, masih lebih boleh. Kira-kira terawat nggak? Kira-kira lurahnya mau nggak kerjasama mengelola satu jaringan buat river one management? Satu aliran harus satu manajemen. Itu jalan berbatasan langsung. Belum lagi sekarang sendiri gara-gara ekonomi apalagi kelurahan diajari cara dibeli duit dengan munculnya bubes itu, akhirnya mikir itu jadi hijau. Opo-opo di sini sudah jadi duit. Ini kudu sama. Kalau ini Pak, dosen di sana menyindir Pak, karena tidak pernah ke dalam. Contohnya apa? Di pinggir jalan, contohnya gitu, kasusnya, ini saya dapat amanah dari Kementerian Pertanian. Dan lahan pertanian ada namanya jalan produksi. Gimana? Jalan produksi itu memang sengaja dibuat lebarnya selebar Rodone Tosa, gitu, sempit lah, per meter. Karena kalau ini dianggapnya jadi 4 meter, apa yang terjadi? Pinter itu. Loh, ini daerah food estate, ini daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan, nggak boleh daerah fungsi. Jare sopo. Loh ini aturan buatan kan jare sopo. Loh ini melanggar RTRW jare sopo. Wong aturan ini bisa dinegosiasikan, tapi tidak di sini. Sopo. Tadi Pak waktu nyebut saya 90-an judul penelitian dengan beda-beda khususnya senjata itu ya gosip-gosip itu yang selalu saya dengar. Pertanyaan ngomong, ini sawah, food estate, lumbung pangan nggak boleh diapa-apakan. Permukiman dan apa ini? Wah, ini kan investasi. Ini kalau jadi perumahan, ini kawasan pengembangan, ini dekat kota. Wes senyum-senyumnya negosiasi, ya, tergantung kekuatan. Seterusnya. Nah, makanya tugas Pak Prabowo ini sangat berat Bapak Ibu karena misinya apa? Pangan dan misi energi. Misi pangan itu kan misinya nggak populer. Si populer ya, ayo kita bareng-bareng membuat perumahan, gitu. Lebar-lebaran. Jurus 5 tahun pertama jurus dana desa ini Pak Lurah kan hobinya apa-apa sih bisa disemen. Ayo ngaku orang, ya. Di mana saya perlu dicor kabeh iki Pak, dicor kabeh. Padahal kabupaten ini nangis. Jalan kabupaten ini jalan bolong ya Pak. Jalan desa ini kampung mulus-mulus karena biaya dana desa 900 juta itu. Karena mikirnya pokoknya disiksa semen. Padahal saya itu ikut
menyusun dengan orang-orang yang melahirkan undang-undang desa. Aslinya para pecinta itu Bapak Ibu saya cerita ini dengan tahu dan kerasa itu soal. Misinya itu sebenarnya 70% misinya adalah sesuai dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Kenapa? Intinya itu 70 adalah pemberdayaan masyarakat, 30 baru fisik. Ning prakteknya mungkin 90% ya Pak. Waktu itu 5 tahun pertama itu waktu 5 tahun pertama itu 90, mungkin 95% fisik. Jadi Pak Lurah ngomong ya logis sih Pak, logisnya ngapok. Mas, aku naik nyemen pertanggung jawabannya gampang Mas. Jelas pasir terang ren, gitu, semen terang sak, gitu. Lah nek pemberdayaan terus ngomong lo, buktinya berhasil nih. Gitu. Betul nek pemberdayaan kan bukti kan pemberdayaan. Buktinya apa? Nah paling kan mau presensi, gitu. Karena jumlah senek. Betul nggak? Nah ini dengan paham tidak nanti melaksanakan tidak itu kan keterbukaan sosial itu nggak gampang dan itu sulit dan itu tidak populer juga bagi pemegang pemerintahan itu kadang-kadang nggak jalan. Itu yang terjadi Pak. Nah sekarang gue ya desa sudah didorong ada desa wisata. Kita trennya kan itu ya Pak. Setelah desa wisata ada pendeloknya ganti BUMDes gitu Pak. BUMDes saat ini Koperasi Merah Putih. Yang penting ini kan kebetulan yang di ruangan ini dengan orang-orang yang sangat menjalankan amanah. Oh Mas, nah oh ya boleh kasih dulu. Misinya itu termasuk apa? Koperasi Merah Putih itu kalau yang saya tahu kemarin kan petani sektor itu kan gara-gara beras 3 kali kalau terpulang. Akhirnya sekarang dibeli dengan HRT-nya 6.000 loh Pak. Dan 6.000 itu ditampung kalau Koperasi Merah Putih mungkin dikemas, dikelola, nanti dijual sama selisih itu kabulannya di situ. Tapi proses di awal tolong dikawal dengan baik karena di desa itu kadang-kadang apa-apa koncone kae, apa-apa jadi keluargane kae, sing borong ya jenenge ya sedulure kae gitu loh. Ini bagian pemberdayaan dengan sing terjadi. Jadi dengan ngaruhnya mungkin jadi yang ngerti ya Pak. Saking OPS pelanggar kadang-kadang yo bingung. Termasuk isi sampah nih Bapak Ibu, sampah tadi ya polanya monggo pakai diperdalam lagi. Terus kaitan dengan penganggaran tadi, di dalam penganggaran yang tadi ceramah sebelumnya. Jadi namanya penganggaran untuk proklim itu tidak selalu judulnya proklim. Penganggaran untuk pengelolaan sampah dan sampah masuk di program sampah lingkungan masuk sebagai proklim. Terus ketahanan pangan, saya malah punya cerita kemarin kalau saya sampaikan. Nggak bisa kan angel, gitu. Dan mikir irigasi dan lain-lain. Coba lokasi-lokasi problem bisa di challenge. Challenge itu yang cara bisa ini tantangan. Dengan ngambil polybag, gitu. Seolah mau 10 polybag, 10 kresek loh. Diisi lemah, tandur di pari. Belum selesai saya. Satu rumah katakanlah 10 pot, ya kan? Paginya bodoh, impari ya impari kabeh adalah sama berarti 10 pot. Nah satu RT berapa kakak? 50 katakanlah sih kan nggak semua nanam ya kalau mau nasi ngayal atau protes mana saya nanam 20 lah berarti 20 orang 20 rumah kali 10 pot. Nah saya dusun artinya kalau tanamannya sama itu kira-kira satu desa bisa panen berapa hektar gitu. Itu juga food estate tapi dikelola serupun kalau nggak jalan bareng ngambil orang bareng itu ini yang beda-beda kalau saya disiram kalau saya kekeringan ya bubar ya gitu. Artinya food estate itu tidak selalu berangkat misalnya nah Pak operasi Merah Putih pripun ya keluar itu bosannya sawah ya Pak kan bisa tadi bisa padi, bisa sayuran, tandur terong, tandur cabai, tomat dan sebagainya. Yang penting kalau Bapak Ibu berpikir tentang perusahaan, tentang keuntungan, tandurnya harus terkoordinasi. Misalnya ini kebetulan 5-6 orang ini kan sadar ini langsung diatur sisi lagi tomat,
mobil, ya bisa di rumah makan. Karena saya sendiri mau seikat, ditambah seikatnya panen lagi sebulan lagi, nggak bisa. Warung makan itu selalu bilangnya, Mbak, jangan sakit kalau kirim seledri tiap hari 3 ikan. Nah 3 ikan kan harus diatur. Pertama ini sih panen, nanti rumah ini, berarti kan itu seledri kafe sekampung. Siapa yang memberi komandan? Yang pimpinan Propim yang ada di situ, pimpinan RD, dusun dan sebagainya. Oke? Ini manfaat retreat. Kemarin kenapa kok para menteri-menteri dikumpulin? Karena menteri-menteri juga sama Bapak Ibu. Pulang ya. Akhirnya setelah itu kan menteri-menteri banyak yang 2-3 menteri ujungnya ke objek yang sama kan? Gara-gara sudah di seminggu itu gojlok. Muncullah kerjasama, ada evaluasi. Terus berikutnya apa? Gubernur, bupati, wali kota itu ya kumpul membicarakan hal-hal yang strategis bersama. Contohnya apa? Bicara Gunung Muria kan nggak hanya Bupati Kudus, juga Bupati Jepara, Pati, Demak atau misalnya satu komando. Sehingga kau ngopo, aku ngopo. Bahasa Indonesia-nya siapa berbuat apa? Kalau nggak ada sekarang ini. Dan sekarang Propim juga orientasinya pada bangsa. Ya. Problem itu apa sih? Singkatnya problem ini saya pakai bahasa yang aja. Orang-orang kumpul, komunitas kumpul ingin memperbaiki lingkungan yang berubah gara-gara perubahan iklim. Bisa juga karena jadi gagal panen, karena sampahnya jadi banyak, limbahnya jadi kemana-mana. Itu ayo kita perbaiki bareng. Khusus Bapak Ibu yang dikit-dikit jalur anggaran, saya kasih sindiran sedikit begini. Kalau kita hobi membuang sampah, gitu, kita kan hobi membuang sampah di mana-mana. Kalau urusan memungut sampah jalur anggaran itu kan lucu banget, Pak. Kalau bisa, yang buat kita, ketika memungut, aku minta anggaran untuk memungut sampah. Bisa berbuat sampah, kan gitu. Itu bahasa sindiran. Artinya, kegiatan lingkungan kita ini tidak selalu harus beranggaran dari negara. Juga. Bahkan kekuatan tertinggi anggaran itu kalau ada anggaran swadaya. Swadaya itu apa yang turun-temurun diwariskan dari zaman Majapahit adalah apa? Semangat gotong royong. Kayak orang kerja buru-buru wis njaluk duit biasanya orang pengen kerja tapi pengen golek untungnya diri. Itu udah rumus. Tapi nek saya makasih jabat sih. Pas aku kalah ya wis kan di bulon, itu ngetek. Ya wis tak boleh banyu. Itu malah kerumunan itu di situ. Tapi memang manusia itu biasanya ya tadi Bapak Ibu. Kayak pas kene setia pompa, pas di situ ya pas nikah itu kan awalnya setia I love you sumpah mati kan lalu baru mobil di sini kok belum bisa kelihatan tetangga kabupaten ya komunitas kita lanjut aja. Nah Propim itu macam-macam Bapak Ibu tadi yang dapat penghargaan itu kan ada ya Pratama, Utama, Madya, Lestari. Tadi malam saya membuat Bu Nurul belum saya kasih tahu, Bu Prof, Bu Endang saya kasih tahu. Jadi kadang-kadang perusahaan ada yang nanya gitu, saya kalau udah pilih Propim Mas, kira-kira untuk jadi Pratama itu butuh dana berapa? Gitu? Untuk naik level berapa? Nah saya terus membuat, nanti kalau Bu Nurul mau tak kasih, tapi itu karangan saya ya, itu tidak mewakili siapapun. Kira-kira itu anggarannya begini-begini, yang kira-kira swadaya memakai anggaran saitol gitu. Tapi kira-kira butuh anggaran dari tempat lain, bisa swadaya, bisa dari dana desa, bisa dari perusahaan yang lain. Kadang 10 juta, kadang 5 juta, akhirnya ketemu angka-angka itu. Itu kadang-kadang gambaran tidak benar banget, tapi minimal bisa untuk pegangan. Oke, kalau nanti mau nanti saya belum saya paparkan di sini. Propim itu targetnya ada 3 Bapak Ibu. Kuantitas berarti jumlah. Di Kudus ada berapa lokasi tadi yang berdiri berapa banyak, itu namanya kuantitas.
Lalu kualitas, itu Pak. Tadi saya gosip sama yang Lestari itu. Wah Pak, ternyata aku lokasi Lestari. Pak, habisi Pak. Wah, ada perlu tantangan yang luar. Jadi makin tinggi pohon, angin yang menerpa makin kencang. Dia pas jadi RT kita pengen mimpi jadi lurah, tapi setelah jadi lurah, ngeluh. Tiap dino masih jaluk sumbangan. Kalau nikah, kalau jaluk sumbangan pembangunan apa, bukan. Ya itu mau sampai ini bawa kayu, masa tiap dino dengan kopi. Lalu masa jangan nyambut Pak Lurah buatin dengan kopi Pak, bukan kan? Akhirnya hidup dengan harga diri lagi. Lalu rasa kasihan. Dewan juga sama, Dewan itu mikir wah biar jadi anggota Dewan. Gak mikir modalnya biro. Gak mikir setelah jadi Dewan berapa banyak orang yang antri datang terus proposal itu jadi makin tinggi pohon. Dan saya itu beruntungnya, saya itu bodi menteri tapi status kuli. Karena malah saya senang. Karena yang menteri tenangnya malah muat. Itu ini merupakan kita katakan iya gitu. Jadi kan menteri ya. Jadi menterinya aku selalu bangga kita. Makanya saya grogi Pak waktu ngasihkan itu saya tidak mewakili siapa-siapa mengenai penghargaan ini grogi, tapi tidak grogi dia wes nyandar tapi status saya sopo gitu. Memang saya waktu zaman Orde Baru saya tak pejabat Pak. Saya betul. Saya begini kayak ini. Jabatan bapak saya Pak RW. Dan RW kan pejabat Pak. Itu kan RT RW itu nanti ngabuatan kan lahir taala banget. Di Paido wong yo anggaran ora ono kan gitu. Nah, nek dusun kan sudah ada pokok gitu. Kalau di dalam dusun sudah ada pokok gitu. Dan seterusnya. Nah, kualitas ini adalah yang masuk ke internal Bapak Ibu. Ini loh, ini apa sih harganya ini? Ini diberi kalian Rp5.000. Ini gunanya Rp10.000. Misalnya saja ini mau ini tujuannya ke arah batin sebagai bukan ke arah materi. Sertifikat apa sih? Tapi kan label itu macam-macam maknanya. Bisa pengakuan, bisa nanti ke arah anggaran pun bisa. Yang Lestari ya Pak, yang Lestari jadi kan yang kocoknya kan itu Pak. Kalau mati saya Pak, Jakarta itu apa-apa gitu Pak. Mulai dari itu sampai orang ngaku, mungkin Jakarta itu sampai ke orang kementerian, kelas bagi-bagi gitu Pak. Fitnah itu sudah luar biasa Pak. Jadi pejuang lingkungan paling murni itu ketika garuk-garuk diri, ngelatarin diri, bersihin sampah, itu nggak ada fitnah itu. Tapi sekali Pak Munaji, apa sih munggah panggung jebret, langsung teror. Kok iso kae sing munggah dudu liyane. Terus kae kok piro? Terbagi lho kok malah sering diundang. Terus sama piro? Wah, terornya luar biasa. Ini saya ngomongnya yang mana nih? Bagi para pejuang lingkungan biasanya buatan kaget sebelum melangkah. Kontinuitas, dan ini kebetulan kan ada dari perguruan tinggi mana yang melakukan perguruan tinggi tapi tunjuk jari. Nah, satu dong. Dua. Dari perusahaan, alhamdulillah, perusahaan nanti utang nanti akhir itu luar biasa. Biasanya perusahaan ini resepsi terus amin. Nah, orang yang kontrol itu stafis paling besar. Jadi yang di depan ini, maaf Pak, nanti saya bisa melaporkan pada pimpinan kami yang sebagainya. Terus problem itu biasa wilayah Arab ini Indonesia Pak. Ketemu dari level staff sampai level GM. Dan dulu saya sampai dulu Bapak Ibu ya Pak, kayak juri itu contohnya ini. Saya baca buku. Saya kenalan saya ada alumni UPR itu di Direktur Utama PT Agro Tambang di Kalimantan. Mas, boleh berapa? 100.000. Mas, aku beli buku 5 juta. Jadi kan 50 buku. Tolong saya kirimi satu aja Mas. Sisanya kamu bagi terserah untuk siapa. Ini gaya bos Pak.
Tapi nek gaya staff, maaf ya Pak, saya waktu pikiran kami dulu apakah mau beli atau tidak. Padahal mau sama saya gitu. Ini bukan cerita mau buku betul, tapi ya kira-kira kebijakan itu harus ikut arahan pimpinan. Nah, ini biar mengulas sedikit yang masih nanya problemnya apa kira-kira ini. Saya sarankan di Kudus kalau hujannya ini perlu pemanggilan air hujan. Kalau pertama ya mungkin belum. Kalau utama ya coba dirilis 1-2 rumah, karena nanti kalau air tanah itu jangan kosong, air tanah itu makin lama makin jeru, gimana? Makin dalam. Nah itu nanti sumbernya harus dari atas tuh harus ditangkap. Bahkan ini suatu saat air hujan itu menjadi sumber air bersih. Sekarang memang mungkin belum terjadi. Nah ini, nah ini kan yang bergerak ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, mungkin bapak-bapak belum ngantor kampung, kayak buat gawe aja nih. Iya. Kalau bapak-bapak rajin nanam di pekarangan biasanya berjelek. Ya termasuk saya. Banyak bapak-bapak itu nggak peduli dengan tanaman di pekarangan. Makanya kalau peduli itu luar biasa. Biasanya tokoh kenal dari. PHBS tokohnya siapa? Bapak-bapak itu ibu. Ibu-ibu lagi. Pengurusan bayi, sanitasi, makanan sehat. Ibu-ibu juga. Itu yang tadi saya bilang. Problem itu yang utama penggeraknya adalah ibu, bapak-bapak bagian pendanaan. Mak. Nah, TPS 3R. Saya rajin milah sampah, ya dua-duanya kalau ini. Oh, itu langsung sampah dikali ibu ya. Nah, ini sampah juga pengomposan yang belum rajin begini. Kalau ibu-ibu sudah kasih seragam, magot itu gampang. Yang penting kasih seragam, Pak Lurah, anggarkan seragam, judulnya seragam bank sampah di Rapopo, yang penting seragam. Saya minggu kemarin dari Jakarta ketemu bank sampah, kok seragam, malah dengan juga cerita, Pak, kami pertemuannya kan sampahnya ini tiap minggu sekali, dan tiap pertemuan kami memakai seragam berbeda. Seragamnya berapa? Ada 5. Gitu, berarti selama 5 minggu dia ganti warna. Itu kan keren banget. Ini saya mau begini biar perusahaan promo maksud saya. Biasanya kan seragam-seragam pengadaan perusahaan, tapi perusahaan juga ada kompensasi. Logo perusahaan dicantumkan nggak masalah. Perusahaan rokok apa, umumnya tulisannya Go Green, ya apa kan gitu. Yang penting itu kemudian jadi Bapak Ibu kalau bantuan dari pihak lain itu jangan terus tidak ada kalau keuntungan bersama, semua harus untuk perusahaan kan butuh lapeng. Nah kemarin ada ceritanya di kabupaten lain, saya akan di sini. Lokasi problem, dapat bantuan dari Astra. Astra kan hobinya ini membangun perusahaan ini membangun gapuro, gitu Pak. Misalnya jadi kalau lokasi problem dari gapuro, kalau tulisannya kampung problem lestari, dan di situ ada logo perusahaan. Awalnya itu sudah sepakat lokasi di sini. Lain minggu Pak Lurahnya nih ya, kok bisa? Saya minta dipilih di sana. Ya Lurah kan penguasa. Usutnya ya nggak tahu apa. Karena Pak bantuan itu kan dari perusahaan langsung ke rekening masyarakat, tidak lewat rekening Pak Lurah. Udah, nggak usah diterjemahin gitu. Makanya kita bayar Mas Desa. Nah, sistem pot. Saya dengan kudus kota, ini cocok. Tapi nek kudus desa lah, latari ombo, ya tanggungin rumah wae. Kata lho. Ojo gara-gara contohnya kongsi terus kita harus cari kongsi ini. Padahal hari ini ombo. Kebiasaan wong desa ini berapa? Kekurangannya. Wong desa ini malas nyiram. Gimana? Kayak mau kota rajin nyiram ini malah duwe lahan. Ingat gak Pak Ngaji kemarin saya ingatkan kunci kalau Bapak Ibu pengen memanfaatkan pekarangan untuk food estate kah untuk apa harus disediakan keran.
Pak Lurah, program pertama adalah pengadaan kran di depan rumah warga masing-masing satu kran. Yo mili yo bukan kok. Begini rapi ini jadi yang gitu. Nah setelah ada kran mau ditanami apa aja ada. Bahkan mau diisi mobil motor kan bisa sekali. Ya. Sekarang kelembagaan. Nah ini gambar ini sindiran ini terasa. Ini gambar apa bu? Kenapa kok ngeyel? Ini kan nyambung. Jadi saya dulu kerja sama mama, saya dulu kerja sama ini. Baru ketemu sebenarnya. Ini kan nyambung. Pertanyaannya jadi kan di kampung ini saya jadi begini nggak? Lurahnya ngomong apa, saya desi ngomong apa, nggak desi ngomong apa ya? Arti-arti itu berarti menentukan wilayah. Karena ibu-ibu atau bapak-bapak berantem itu biasa gitu. Tapi selalu menang ibu biasanya. Saya di Bekasi Pak, di Bekasi itu sepi Pak. Ternyata RW-nya Pak, RW-nya itu mantan dirut BUMN. Jadi RW. Tapi nasibnya nggak jauh-jauh dalam tekanan para ibu. Dan ibu kan harus ngumpul kan langsung cemruan itu kompak. Pak, itu benar mana? Itu bapak kan, iya. Aku duduk lagi ya. Bapak-bapak yang nasib itu jadi keseluruhan. Saya juga sama, saya ceramah begini kalau di sini ada istri saya, rumah total saya. Orang lain yang mau mengaji-ngaji karena habis ceramah langsung ada kuliah evaluasi. Tadi udah dibilang jangan ngomong ini, kok ngomong ini. Itu khotbahnya sangat 10, nanti ganti ruginya bisa mahal. Jadi kita senasib Bapak-bapak. Kita ini sering berselisih. Jadi Indonesia itu katanya ada tren begini, watak bangsa Indonesia apa? Bangsa Indonesia itu naik orang biasa, senangnya taruh diri, gitu. Nek orang musuh siji itu kompak. Makanya mungkin dalam sejarah pergerakan bangsa ini langsung dari musuh-musuh kita adalah modal, langsung kompak. Tapi nek orang mau udah tinggal TW nanti dengan orang tahu. Padahal itu pejabatnya orang gaji sing kepilih apa maksudnya merekayasa cara menyiksakan ganda kepilih. Jadi di kita itu Jawa itu kan ada hukum tak tertulis itu berlaku lebih menyakitkan. Ini yang tertulis. Nah, ini ilmu kebudayaan ini kayak tantangan Jawa. Ini ilmu yang pas Des. Ini saya temukan tahun 2007, sudah saya adu dengan ilmu kebudayaan dari segala macam, kok ini masih menang. Versi saya tapi menang versi saya. Mau versi PU, mau keuangan itu masih menang. Saya jelaskan singkat. Ini kayak setengah jam dari satu bulan ini. Singkatnya apa? Masyarakatnya akan bergerak. Kuncinya harus ada pemimpin lokal. Oke? Pemimpin lokal itu bisa formal, bisa tidak formal. Formal artinya ya RT, ya Pak Lurah, itu formal. Tidak formal, mantan RT, mantan Lurah, atau Pak Kiai, mantan preman, itu informal. Tergantung. Maka pemimpin lokal itu adalah kunci pemberdayaan masyarakat. Jadi tugas di sekolah itu menemukan ini di setiap lokasi wilayah, desa, sepuluh. Kita ketemu Pak Mengaji, rasa di Kongon, rasa di Dili, setahun jalan terus dia. Karena pemimpin lokalnya datang, Pak, pas jurus ini, saya pakai jurusnya beda-beda. Gitu. Pas jurus ini, saya pakai jurusnya seorang guru, Pak. Jurus ini saya pakai jurus proklim, Pak. Karena jagoan. Pemimpin kebijakan itu aturan yang disepakati di kelompok. Kang Sempit kalau tulisan, kebun, bejut. Itu kan dua kata efektif. Lebih efektif Pak daripada itu loh Pak Gunung tulisan yang pinggir jalan atau orang buang sampah gitu. Terus daerah kan harus menunjukkan giginya. Tulis apa nama? Keputusan bupati membuang sampah bisa dikenakan denda 10 juta atau 20 juta.
Bank Sampainya jalan terus kan? Jalan terus. Bu, sekarang tuh Pak Guru Sampainya zaman dulu masih penting. Oke? Terus acara, kita Bu. Acara, ayo Mas kita ngiyuk ning sing kuwi, kan? Lah jebule pas ngiyuk jenengan iki ora godhong apa takir isine beras kuning, bunga mawar, bunga kenanga, bunga melati. Kira-kira wani ra lumbune ngono. Berani enggak duduk di situ? Maksud saya ada Pak. Mungkin tempat-tempat sering ada pelanggaran itu perlu dikasih beras kuning. Perlu disakralkan. Ini ada di praktek kenalan, ini bahasa sindiran. Maksud saya, bangsa kita ini termasuk Kudus kita ini itu lebih takut pada dunia lain daripada dunianya. Ini modern. Orang Jati gede banget. Kira-kira saya pengen nebak banyak nggak? Banyak nggak Pak? Jati loh Pak, gede banget. Orang langsung gue pengen nebak, gitu kan? Minat nebak buat itu. Minat kan? Tapi negara Jati ini ternyata di tempat makam, dan makamnya itu kebetulan jejerin makam ya pernah kayak wali nebak nggak? Wali nebak betul. Maka dalam bahasa konservasi saya adalah apa? Kadang-kadang pohon-pohon yang terawat tidak ditebang itu karena berada di tengah makam. Betul ya? Karena yang menjaga adalah si bayi. Maka di Sumatera Utara ada budaya kebun itu moyangnya harus dimakamkan di kebun itu. Wah, akhirnya kan kebunnya rawan medel. Gimana? Jadi kan itu warisan kebun, tapi mbah bapak itu dengan dimakamnya di rumah ini kan paling betul. Jadi ternyata aturan lingkungan itu harus dikompromikan dengan aturan sosial budaya. Itu maksud saya. Ya terserah, mungkin ada istilah merti desa, merti gunung. Mungkin upacaranya nganggo kembang, nganggo apa, sing penting dongane nganggo donga agama kita kan selesai. Tapi jangan dipikir wah itu berarti nyembah kalau danyani, nyembah kalau wit kayu. Itu sebenarnya untuk dari sisi budaya bahwa masyarakat kita itu memang masih mensakralkan dunia lah. Kalau medine kok. Nah, ini termasuk karena wit ini nek gede apa sing bagus, tapi memang pohon beringin itu jangkauan angganya 10 meter. Jadi nek boleh rawonan, coba nanti komplain. Ini saya lewat sorry. Nah, jadi kuncinya ini ya, dan satu lagi kunci lokasi problem yang sudah tumbuh dengan baik ada dua. Nanti kan ya Bapak Ibu, di lokasi yang tadi pegang sertifikat itu sudah ada belum? Quality control yang fungsinya ada dua. Satu, punya produk unggulan. Produk unggulan itu artinya menghasilkan ada rupiah, meningkatkan pendapatan. Yang kedua adalah program unggulan. Misalnya programnya desa wisata, program apa, ada yang datang, ada yang memanfaatkan untuk kunjungan dan sebagainya, itu namanya program unggulan. Termasuk di situ ada narasumber lokal yang mulai laris dipanggil ke sana kemari, itu sudah termasuk program unggulan. Kalau itu ada, itu tanda-tanda itu akan berkembang. Kalau dua-duanya nggak ada, itu ya mungkin sebentar lagi masalah. Munculnya itu kalau ada sekarang. Boleh. Jadi program untuk sebagai bukti lokasi itu mandiri itu ada dua. Yang pertama adalah punya produk unggulan. Produk unggulan itu misalnya menghasilkan madu, menghasilkan keripik pisang misalnya, menghasilkan kerajinan yang itu bisa bernilai ekonomi, pesanannya sudah mulai kemana-mana bahkan sampai nasional, meningkat pendapatannya. Yang kedua adalah program unggulan. Program unggulan adalah
kegiatan yang itu menarik minat di dalam maupun di luar untuk selalu pengen mengikuti kegiatan itu, bahkan bisa menghasilkan income. Kalau ingin itu nanti bayar sekian, paket ini itu program. Kalau itu punya, itu udah mandiri. Ini juga bagi program ini sama perusahaan. Kalau lokasi bilangnya sudah sampai tataran ini sudah bisa tinggal. Tapi jangan bilang-bilang, karena biasanya lokasi itu sudah nyaman didampingi. Walaupun sudah 5 tahun tuh, Mbak, kok jangan pergi dari sini, kami itu sudah senang Mbak sama perusahaan ini, sering diundang ke kami, belajar dan sebagainya. Iya. Fokus utamanya tentang pengelolaan sampah. Untuk DLH dan teman-teman hati-hati, saya dapat pesan dari intelijen. Nek membuat kebijakan jangan sampai melanggar lingkungan. Jadi langsung serius sih. Termasuk kepala desa di tempat saya baru kemarin tadi malam dapat info satu kepala desa kena OTT gara-gara menyimpangkan dana itu ya 400 sampai 500 juta. Karena kepala desanya itu Pak Bu setelah otonomi ADD dana desa itu sebenarnya otonominya sudah geser dari kabupaten ke desa. Makanya orang desa kayak pinter-pinter, kepala desanya pinter penyerapan anggaran. Padahal dulu kan saya pinter orang kabupaten. Gimana penyerapan anggaran itu bahasa APD melaksanakan sesuai yang dianggarkan. Tapi kan dianggarkan apa kan anggaran ada yang amanah, ada juga yang rekayasa. Contohnya apa Pak? Sekitar 5 tahun lalu di daerah kabupaten lain, daerah pegunungan Pak, dataran tinggi 800 dpl. Saya kaget di Bali Desa, daerah sepi, kok kayak wong tani, kok pelatihan otomotif. Jelas, itu pelatihan otomotif. Bengkelnya sopo, dilatih sopo lagi gitu. Maksudnya tidak papan kan deh. Gak tahu ngerti-ngerti apa sih besi. Biasa Pak, akhir tahun penyerapan anggaran. Gitu. Nah, besok seperti penyerapan anggaran. Ini masukan buat Pak Mas Des. Ternyata di besok pintar-pintar Pak. Termasuk proklim lingkungan, Bapak Ibu, lingkungan ampun ngantos ya dengan mohon maaf Bu Nunung, saya itu biasa nyebutnya DLH Dinas PKPLH. Nanti saya keliru di ini. PKPLH Dinas Lingkungan Kabupaten Kota Indonesia. Itu anggaran proklim kita setahun paling banyak hanya paling 30-50 juta per tahun untuk satu kabupaten. Jadi kan misalnya dari undang saya ke desa, harus nunggu Bu Nunung, yakin apa anggarannya. Nah, oleh kata Pak, lagi makanya kenapa yang bisa malah desa Pak? Karena tadi anggaran 900. Misalnya 900 untuk tadi yang diarahkan tadi ternyata bisa digunakan untuk food estate, bisa digunakan pengelolaan sampah, bisa tahan iklim. Misalnya 100 juta, undang saya 1 juta, 2 juta kan enteng. Gitu. Saya ngaburkan apa ya Pak? Oke, itu tergantung kebijakan masing-masing. Saya di Kota Bandung kadang-kadang gini, paketnya paket hemat Bu. Jadi Pak Bu, kapan ada waktu silahkan ke sini seminggu. Seminggu ini apa? Jadi saya rujuk ke lokasi-lokasi karena kadang-kadang lokasi yang saya kunjungi tetangganya itu komplain. Pulau tidak dihampiri Pak. Yang mampir kan tergantung rentalnya, tergantung sing ngangati gitu. Nah kadang-kadang paket itu. Akhirnya kadang-kadang pernah di data itu saya sehari mampir ke Bandung di plot 4 lokasi. Yang mana boleh? Datang pagi, pulang sore langsung ke Jogja, jadi transit dari Jakarta ke Bandung, nyampe jam 8, naik itu bus gitu. Terus langsung di plot 4 lokasi. Habis 4 lokasi masih ditambah kumpulan ini komunitas provinsi Kota Bandung, baru jam 8 lalu kereta ke Jogja. Artinya kan paket lengkap, tidak perlu mengingat, jadi dia lebih irit. Nah masalahnya kalau ke Kudus, paketnya paket rock. Makanya saya dengan dulu kemarin tarik umurnya panjang. Bu, masalahnya itu jalur kereta, ya kan? Mau mabis, ya kadang-kadang mau tengah Semarang, nggak tengah sini. Terus minum BPS di Bosopo kan ribet. Apalagi Pak Muradi mau pejabat BPBD atau mau lapangan tersebut nanti boleh. Jadi kalau rutenya Semarang, Tegal, Pemalang, Purwokerto,
itu masih jalur kereta kan enak gitu, Solo gitu. Nah sini tuh agak ngalah, makanya pagi tadi saya agak deg-degan itu sayur gitu ya apa ya. Akhirnya saya kontak BMKG Jateng, mau info itu loh, CCTV online itu, alhamdulillah jam itu pas Solo. Dan sebelum katanya datanya jam 1 siang itu pas naik, berarti harus mulai bu. Ada saja, jadi mana lokasi Provinsi 1 umum saya di Kudus, sehingga saya tak hampiri. Coba masyarakat di Gambiri kan saya mampir sekali jalan kan. Lanjut geng. Kalau ada kerusakan begini kira-kira yang benar siapa? Coba ceritanya gimana Gunung Muria itu dulu banyak jadinya kan? Kenapa di Jepara banyak orang Jati? Kenapa sejarah dulu Ratu Kaliamat terkenal kapalnya itu ngalah ke Eropa? Karena di situ kan sentra Jati, itu gitu. Tapi kan tanduran Jati itu makin lama makin banyak atau makin dijarah. Malah dengar-dengar di Jepara itu yang tersisa tinggal pengrajinnya. Kayunya yang tersisa di Jawa Tengah yang saya tahu itu banyak di Blora. Betul ya? Di dekat Jogja itu kalau Wonosari Gunung itu sebutannya Jatino, jatinya muda-muda. Kalau di Jepara mungkin jatinya jadi lain tempat karena stoknya mungkin makin sedikit. Nah, kerusakan begini siapa yang berbuat? Ya kita, setuju nggak? Setuju. Tapi di Jawa itu masih diuntungkan karena Jawa itu tempatnya surga dunia, Bapak Ibu. Dan kebetulan memang Jawa itu kelas 1. Banyak gunung api itu artinya sumber tanah nomor 1. Gunung-gunung yang tadi 2000-3000-an sumber airnya siklus hidrologinya sangat bagus. Jadi kan yang pernah keluar Jawa mungkin baru merosot. Mau umroh kayak mau ke Sumatera, mau ke Kalimantan, dengan bandingkan dengan suasana di Jawa, lingkungannya loh ya, bukan sosialnya ya. Itu, waduh, alhamdulillah ya kita tinggal di Jawa. Ya walaupun tetap masih ada kekurangan. Nah, ini yang jadi topik. Ini gambar apa nih? Trek. Terus dikali gambar sindiran cara mungkin. Pokoknya sini loro Pak. Itu kira-kira maknanya apa yang mau kita wariskan